serta Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Selamat malam Bapak dan Ibu. Saya ingin ke Pak Sugito dulu. Pak Sugito, ini keberadaan Habib Rizik belum diketahui. Apakah kemudian sudah disampaikan akan pesan yang dikatakan oleh Polda Metro Jaya akan menggunakan upaya paksa atau penangkapan? Beliau sudah mendengarkan itu dari tim dan beliau sudah mengerti itu. Kalau itu memang bagian dari prosedur yang dilakukan oleh pihak polisian, beliau siap, itu adalah sebuah keputusan hukum. Tapi tentunya kita juga harus mensikapi dengan fair bahwa terhadap yang terkait dengan protokol kesehatan di tahapan pilkada dengan cukup banyak, tapi kenapa hanya Habib Rizik yang dikejar dan hanya Habib Rizik yang ditetapkan sebagai tersangka dengan proses yang begitu cepat? Mungkin itu yang akan menjadi stressing point dari tim, bahwa yang penting ada keadilan hukum. Jangan sampai ada tebang pilih, dan kalau proses itu memang itu bagian dari keadilan, tidak ada masalah. Oke, jadi Habib Rizik sudah mengatakan siap ketika kemudian datang ataupun misalnya dilakukan penahanan? Kalau mengenai masalah datang dilakukan penahanan, belum sampai ke situ. Kami hanya menyampaikan ini ada pemanggilan, informasi dari pihak polisian dan sudah ada penetapan tersangka. Tidak masalah. Ya, menyampaikan sebatas itu. Karena begini Pak Sugito, kan ada pasal 160 soal penghasutan. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara, 6 tahun itu. Dan itu kemudian memiliki hak bagi polisi untuk kemudian melakukan penahanan. Ini yang kemudian akan bisa jadi kemudian dilakukan. Pasti saya yakin karena ada juga orang hukum, kemudian juga Habib Rizik banyak juga dikelilingi oleh orang yang ahli hukum, tahu bahwa akan mungkin sekali dilakukan penahanan terhadap Habib Rizik. Oh, sangat tahu. Apalagi itu sudah ketika pasal 160 mengenai masalah penghasutan. Kalau misalnya dalam prosesnya, polisi punya hak untuk bisa langsung menahan, tidak ada masalah. Itu bagian dari risiko perjuangan yang Habib Rizik juga tahu itu. Oke, saya ke Komisioner Kompolnas, Mbak Pungki. Mbak Pungki, ini cukup mengejutkan juga karena ada pasal-pasal yang terkait dengan kerumunan, ya. Tapi juga kemudian muncul pasal 160 soal penghasutan. Mungkin bisa disampaikan penghasutan yang mana yang dimaksud oleh polisi? Mungkin Anda sudah mendapatkan informasi, Mbak Pungki? Kalau seperti itu adalah materi dari penyidikan dan saya rasa sebaiknya Polri sendiri yang melakukan memberikan keterangan terkait dengan hal itu. Nah, kalau saya melihatnya adalah ini sebagai sebuah proses, ya. Artinya kan beberapa waktu yang lalu kan juga sudah dilakukan upaya bagi polisi untuk mendengar keterangan-keterangan dari saksi-saksi, kemudian mendapatkan bukti-bukti dan sudah ada gelar perkara. Nah, ketika dari hasil semua itu dirangkum dan kemudian diputuskan menaikkan status HRS ini sebagai tersangka, maka ya ini sebagai konsekuensi dari tadi yang sudah dilakukan, ada pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian juga sudah ada hasilnya. Nah, saya melihat di sini prinsip equality before the law itu sudah diterapkan, dan saya berharap memang di sini MRS dapat kooperatif dengan penyidik, dan kebetulan ada lawyer beliau. Saya berharap ini juga bisa dipatuhi dan kemudian secara smooth, kemudian proses lidik-lidik bisa dilakukan dengan menjadi kewajiban warga negara. Meskipun juga kemudian ada pertanyaan, ada analisa di luar sana ketika kemudian menggunakan pasal-pasal soal kerumunan, maka hukumannya di bawah 5 tahun penjara semua. Artinya tidak bisa dilakukan penahanan. Lalu masuk ke pasal 160 di mana hukumannya di atas 5 tahun penjara, sehingga targetnya adalah bisa ditahan Habib Rizik Syihab. Bagaimana Anda menanggapi ini? Saya melihat ini kaitannya dengan ada kumulasi ini, ya, tindakan-tindakan, ya, termasuk juga nantinya mungkin akan dibuktikan oleh lawyernya di persidangan. Nah, termasuk juga misalnya ketika penyidik datang ke Petamburan misalnya menyerahkan surat panggilan, ternyata kemudian dihadang dan tidak diperbolehkan masuk. Nah, itu masuk bisa penghasutan itu? Artinya kan pimpinan atau tuan rumah atau penyelenggara ini kan beliau, dan kemudian juga nanti bisa dibuktikan lah apakah tapi itu berpotensi untuk masuk ke pasal penghasutan. Anda mengatakan seperti itu? Menghalangi itu apakah atas perintah MRS misalnya seperti itu. Tapi untuk secara clear saya yang pasti nanti di polisi juga mendengar dari penyidik. Saya ke Bung Sugito. Bung Sugito, kalau pertanyaan yang sama,
Ketika kemudian menggunakan pasal kerumunan, maka semuanya di bawah 5 tahun penjara. Tapi ketika masuk pasal 160, maka di atas 5 tahun penjara bisa ditahan. Jadi begini, sebenarnya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Pungki, itu penetapan mengenai pasal 160 itu sudah di awal. Jadi bukan pada waktu pemanggilan yang katanya... Anda sudah mengetahui itu? Itu sejak awal? Sudah. Kan sudah ada itunya, sudah ada yang awal itu saya dikirim. Oke. Kalau gitu Anda tahu dong di mana pasal penghasutannya? Yang pada poin mana? Ini saya justru menanyakan mengenai masalah penghasutan terhadap pemerintahan yang itu yang mana? Apakah hanya sekadar dimasukkan supaya bisa menahan atau memang ada bukti lain yang bisa mendukung bahwa Habib Rizik menghasut itu yang kami masih pertanyakan itu, masih menggali sebenarnya yang mana, ranah yang mana yang dianggap itu menghasut. Jadi kalau tadi Anda katakan, Mbak Pungki misal mengatakan bahwa ada menghalangi kedatangan para penyidik untuk memberikan surat, sebenarnya pasal 160 itu sudah sebelum kejadiannya, sebelum kejadian itu. Sudah ada. Anda yakin betul dengan itu? Yakin, di pemanggilan pertama. Oh, tertulis ya pasalnya ya? Ya, sudah. Karena itu pasal yang paling berat yang dikenakan pada Habib Rizik. Yang lain kan pasal kerumunan hanya sekitar setahun penjara atau 100 juta rupiah dendanya. Sudah denda, termasuk ada pasal 216. Jadi ada 3 pasal. Iya, 216 juga kan di bawah 5 tahun penjara. Hanya 6 bulan kalau tidak salah. Bahkan di bawah 1 tahun. Ini yang menarik pasal 160, kita harus menggali sisi mana sehingga dikatakan Habib Rizik itu menghasut. Setelah mungkin lebih dari 1 pekan ada pasal 160, Anda tidak berusaha untuk mencari tahu, mungkin Anda komunikasi dengan penyidik penghasutan yang mana mungkin yang kemudian menjadi dasar penetapan pasal 160? Saya benar-benar mendapatkan informasi dari penyidik karena pada waktu itu kami juga berpikir ini masalah yang mana, dan saya juga nanti setelah adanya penetapan tersangka terhadap Habib Rizik kami akan berdiri sama beliau. Oke. Dalam waktu dekat ini. Berarti kalau pasal 160 yang memiliki konsekuensi di atas 5 tahun penjara dan bisa ditahan, artinya Habib Rizik sudah tahu. Tim kuasa hukumnya saya yakin kemudian sudah juga menyampaikan kepada Habib Rizik, Bib, ini ada pasal 160, maka sewaktu-waktu Anda bisa ditahan. Saya yakin bahwa kuasa hukum, tim penasihat hukum setelah menyampaikan itu kepada Habib Rizik, dan saya ingin mengetahui apa jawaban dari Habib Rizik. Selepas jeda, saya akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pemirsa, meski di tengah pandemi COVID-19, KPU mengizinkan gelaran konser musik dalam rangka kampanye Pilkada serentak 2020. Hal ini pun menjadi sorotan sejumlah pihak karena dinilai akan memicu kerumunan di tengah pandemi. Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Meski digelar di tengah pandemi, namun Komisi Pemilihan Umum tetap memperbolehkan para kandidat Pilkada serentak 2020 menggelar konser musik dalam rangka kampanye. Menurut Komisioner KPU I Dewa Kadewiyarsa Rakasandi, aturan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Meski konser musik diizinkan, KPU tetap minta semua paslon dan timnya untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan selama masa kampanye. Penyelenggaraan kampanye Pilkada 2020 di masa pandemi ini, maka ketentuan yang berlaku dalam hal jumlah pendukung yang hadir dalam satu kampanye itu mengikuti Undang-Undang KPU Nomor 10 Tahun 2020 yang sudah dengan sangat eksplisit menyebutkan orangnya Jadi ada 2 alternatif, ada yang kemudian maksimal 50 orang, ada yang maksimal 100 orang sesuai dengan jenis kampanyenya Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian justru melarang kampanye terbuka yang bisa melibatkan banyak orang di satu lokasi. Tidak diperbolehkan untuk arak-arakan maupun menggelar panggung musik atau dangdutan. Mendagri mengimbau para kandidat untuk memanfaatkan kampanye secara virtual maupun media sosial untuk meraih simpati pemilih. Sebelumnya, puluhan calon kepala daerah petahana sudah mendapat teguran keras dari Mendagri karena melanggar protokol kesehatan saat mendaftar di KPU. Kebanyakan karena menimbulkan kerumunan saat konvoi untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dan berpotensi menyebarkan virus corona. Banyaknya pelanggaran protokol kesehatan saat mendaftar membuat banyak pihak khawatir hal serupa terjadi saat kampanye. Tim Liputan Ainis melaporkan. Karena digelar di tengah pandemi COVID-19, berbagai aturan seperti protokol kesehatan pun mutlak harus dipatuhi. Ironisnya, kampanye yang dalam aturan seharusnya dilakukan secara terbatas atau bahkan melalui daring tidak dipatuhi.
1 bulan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mencatat kampanye tatap muka lebih banyak dilakukan pasangan calon kepala daerah. Meski telah ada aturan kampanye di tengah pandemi, dalam sebulan ini Bawaslu mencatat ada 306 pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Dalam catatan Bawaslu, kampanye tatap muka selama 10 hari ketiga masa kampanye ada 13.646 kegiatan. Dari pelanggaran protokol kesehatan tersebut, Bawaslu telah melayangkan sebanyak 306 peringatan tertulis, sedangkan sanksi pembubaran kampanye dilakukan terhadap 25 kegiatan. Banyaknya kampanye tatap muka dibanding daring harus dikuatkan dengan penegakan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan kampanye terbuka. Metode daring dianggap tidak dapat menjadi ruang dialog yang komunikatif sehingga dinilai tidak efektif dalam penyampaian visi misi, program, dan pesan. Sementara itu, kampanye dengan metode daring di 270 daerah mengalami penurunan jumlah dibanding pada 10 hari kedua masa kampanye. Penurunan angka tersebut menggambarkan metode daring bukan kegiatan utama yang diprioritaskan oleh tim kampanye atau paslon. Pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 daerah yang tersebar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Hari pencoblosan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, untuk video kali ini Madya hanya membahas materi tentang menjelang akhir zaman ini ya, saat-saat akhir zaman, dimana pada saat akhir zaman itu nanti akan datang suatu tokoh penegak keadilan yaitu Imam Al-Mahdi namanya, dimana saat itu nanti pada zaman tersebut ya, saat-saat kita ini cuma hanya saja waktunya saja, tinggal menunggu waktu kita saat ini. Ketidakadilan itu akan terjadi gitu. Jadi yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Orang baik dikatakan tidak baik, orang tidak baik jadi baik gitu loh. Jadi semua terbalik nanti. Menjelang Imam Al-Mahdi datang, itu semua terbalik ya, semua jadi terbalik semua. Jadi dalam posisi seperti itu, itulah kita harus, mari kita bersiap-siap menyambut itu, persiapkan diri juga menghadapi masa seperti itu. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad ya. Saya bacakan dulu terjemahannya. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan sesama saudara seorang muslim ya. Saudara seorang muslim itu juga banyak terjadi perselisihan, sesama manusia juga banyak terjadi. Orang mementingkan kelompok, golongan, tidak lagi agama yang dipentingkan, tetapi yang dipentingkan adalah kelompok, golongan, ya, organisasi atau suatu bentuk negara. Nah itu dipentingkan, tetapi agama yang dia anut sebenarnya dia tidak pakai lagi. Dia tidak hiraukan apakah ternoda agama ini apa tidak gitu. Dia tidak khawatir lagi. Nah, kemudian gempa-gempa bumi, dan ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran kalau Imam Al-Mahdi itu datang ya. Oleh karena itu, kemudian pada saat Imam Al-Mahdi datang itu, pada saat itu zaman kondisi umat Islam menjadi sangat terasing kembali gitu loh. Sama seperti saat pertama kali muncul, pada saat Islam mulai pudar, inilah Imam Mahdi akan datang menyelamatkan umat manusia menuju ke jalan yang benar. Jadi Islam itu pada saat itu nggak dianggap lagi, berbicara politik nggak boleh, harus dipisahkan katanya, seperti paham sekuler ya kan. Bicara agama nggak dibolehkan lagi. Jadi bicara-bicara yang berbau-bau agama itu malah dituduh teroris gitu loh. Bicara jihad malah dikatakan teroris ya kan. Jadi dibalik-balik semua. Jadi yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, dibalik-balik.
Nah, kita kan sudah bisa menyaksikan bahwa sebelum Imam Al-Mahdi itu datang, kemunculan bintang berekor itu terjadi sudah ya. Kondisi sungai Eropat itu mengering sudah terjadi. Imam Mahdi memiliki nama seperti Rasulullah. Nah, nanti ada imam itu namanya Muhammad juga, tapi seperti nama Rasulullah gitu loh. Hanya saja itu nanti keturunan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikenal dengan imam para habaib Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya mau tekankan dulu apa sih Ahlul Bait itu loh. Ahlul Bait itu adalah keturunan Nabi kandung Nabi Muhammad SAW yang ditelusuri keturunan itu dari zaman Nabi Muhammad sampai saat ini. Itu keturunan-keturunannya ada semua tercatat dalam Rabitah para habaib. Ya, jadi itu sudah terbukukan dan sudah diketahui seluruh habaib seluruh dunia itu sudah terkontrol dengan baik gitu loh. Binnya bin sampai ke Nabi Muhammad SAW itu sudah terkontrol dengan baik dan tercatat. Jadi nggak bakal bisa orang berbohong atau ngaku-ngaku habib. Para habib itu tidak mungkin terjadi. Nah, jadi di situ keistimewaan habaib. Keistimewaan habaib ini adalah mereka sebenarnya adalah keturunan Nabi Muhammad. Jadi mendapatkan doa syafaat Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk memuliakannya, menghormatinya, jangan membencinya, apalagi menyakitin gitu loh. Jangan membenci apalagi menyakiti. Dasarnya banyak sekali, dasarnya baik di Al-Quran, dalilnya ya, dalil untuk kita menghormati, menghargai, jangan membenci itu dalilnya sangat banyak. Nah, saya tampilkan di sini. Saya sampaikan, ini Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang membenci Ahlul Bait maka termasuk golongan munafik. Itu yang pertama. Ya. Kemudian tidak ada yang mencintai kami Ahlul Bait, orang yang beriman kepada takwa, tidak ada membenci kecuali orang tersebut. Saya ulang ya. Saya ulang. Nih. Sesungguhnya siapa yang membenci keluarga Nabi Muhammad SAW, ia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan tulisan di antara keduanya, orang ini telah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, ini referensinya sangat jelas. Saya tampilkan semua data-data catatan footnote-nya dari dalil-dalil yang mendukung ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang saya petikkan ini gitu. Ini semua ada dari riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Hanbal, semua ada catatannya nih. Anda tinggal melihat catatannya yang saya buatkan di bawah semuanya. Kemudian ini orang yang suka membuli, ya, terutama orang yang suka membenci, orang apalagi menyakiti beliau, para habaib. Nah, ini balasannya. Orang itu tergolong orang munafik, maka masuk neraka walaupun dia beriman, walaupun dia sholat, puasa, dia tergolong orang yang masuk neraka. Siapa yang membenci keturunanku, ia termasuk orang yang laknat dan munafik dan merugi. Dibenci, dilaknat. Ini catatannya sangat jelas dalam hadis ya. Ada semua catatan kakinya, nanti saya tampilkan. Sungguh siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Nabi Muhammad SAW, ia mati dalam keadaan kafir. Sungguh siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Muhammad, maka ia tidak akan mencium bau surga. Bayangkan hadis ini, hadis dari Ahmad, riwayat dari Muslim, ya. Jadi Anda berada di pihak mana dalam posisi ini? Menyakiti keluarga Nabi Muhammad SAW yang dikenal para habib, atau posisi menghormatinya? Anda berada di pihak yang mana, ya? Nah, ini saya tampilkan dalil-dalilnya ya. Ini banyak sekali dalilnya yang mendukung kita harus menghormati beliau. Nah, ini Anda silakan baca saja. Ini lengkap semua catatannya dari hadis Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan dalam Al-Quran pun sudah diinformasikan bahwa kita harus menghormati para habaib keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini saya bacakan dulu. Nah, ya. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang yang mengganggu melalui keturunanku. Nah, jadi keturunan Nabi Muhammad itu Allah, kalau ada orang yang membenci,
apalagi menyakitin, menjolimi, memfitnah, membuli, menggoreng-goreng di dalam medsos, ya, menggoreng-goreng dalam akun YouTube. Nah itu Anda bisa lihat hukumannya ini sangat sangat berat sekali, neraka. Walaupun dia beragama Islam, kalau sholat puasa tapi dia dalam hatinya membenci Nabi Muhammad, itu maka dia tergolong orang yang masuk neraka. Dalilnya sangat jelas. Ini semua saya tampilkan dalilnya beratusan dalil. Kita harus menghormati para habaib, termasuk Habib Rizik. Ya, nah ini. Tidak bisa mencium bau surga, bagaimana lagi? Coba ada dalilnya. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga kepada orang yang menjolimi ahlil bait. Nah, bagaimana kalau para akun-akun yang sering menggoreng-goreng, ya, Pak, berkomentar tidak baik, membuli, menuduh Habib Rizik itu segala macam dengan kata-kata porno, cabul, macam-macam, menyakiti beliau, ya, membunuh, menembak anak buah beliau, anak buah yang sampai 6 orang itu mati. Bagaimana Anda bisa menjawab ini itu semua dalam ayat Al-Quran ini, dalam hadis. Ini hadis dalilnya sangat kuat gitu loh. Bagaimana Anda bisa mengkonter itu gitu loh? Bisa menjawab ini. Ahlul bait itu adalah orang yang terpilih, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul bait. Nah, kemudian celaka siapa saja yang menjalimi ahlul bait, mereka akan diajab bersama orang-orang munafik di dalam neraka. Silahkan Anda, terserah Anda mau berada di pihak mana. Mengaku Islam tetapi menjalimi Habib, menyakiti perasaan Habib, kasihannya beliau gitu loh. Coba Anda pikir apa sih salah beliau? Beliau tidak juga pernah memerintahkan orang berbuat tidak baik. Beliau malah menyuruh beramal dan nahi mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar. Itu yang keluar dari beliau. Tidak ada beliau mau membuat kekacauan dalam mau memisahkan diri dari NKRI segala macam, tidak ada. Tidak pernah ada. FPI berdiri puluhan tahun, sudah 20 tahun lebih. Nah, ternyata coba Anda lihat di medsos-medsos, digoreng-goreng, dibuli-buli. Dia siap, ya enggak masalah, itu hak dia. Dia menggoreng, membuli, mengatakan tidak baik, itu hak dia. Tetapi dia siap, kalau dia beragama Islam, dia akan terbentur dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Silahkan Anda bantah ini gitu loh. Bantah hadis-hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, Ahmad, Hamba, semua di Al-Qur'annya juga sudah sangat jelas dalil-dalilnya. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini saya tampilkan, Anda tinggal baca. Nah, ini cari catatan kakinya. Silahkan Anda buka kalau mau kitab catatan kakinya, semua lengkap. Bahwa keistimewaan para ahlul bait, para habib juga sangat jelas di sini. Ya. Jadi tidak ada yang bisa ditutup-tutupin lagi. Semua sudah sangat jelas. Anda berada di pihak mana gitu loh. Mau di pihak yang membenci para habaib ahlul bait atau di pihak yang menyayangi, menghormati beliau gitu loh. Ya. Bayangkan, membenci saja sudah tidak masuk surga walaupun dia sholat puasa. Apalagi menyakiti beliau, menjalimi beliau, bagaimana itu gitu loh. Silakan Anda menilai gitu loh. Ya, silakan Anda menilai. Nah, ahlul bait itu memiliki keistimewaan tersendiri dari dalam diri Rasulullah. Coba Anda bayangkan ya. Wahai Muhammad, tiada aku minta suatu balasan melainkan kecintaan kalian pada kerabatku. Silahkan buka Al-Quran surah 42 ayat 23. Ya. Silahkan Anda baca. Itu baca dengan tafsirnya, bahwa disitulah keistimewaan keturunan Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan para habaib, para habib. Ya, kalau Anda mau menolak ini, Anda apalagi yang Anda pertahankan gitu loh. Al-Qur'annya sudah ada jelas, hadisnya juga sudah sangat jelas. Kita disuruh mengistimewakan para habaib. Nah, kemudian tiba-tiba Anda mengolok-olok, membuli, mencaci, menggoreng-goreng, bahkan membenci sampai saya lihat di gambar di YouTube itu menginjak-injak fotonya, membakar. Itu agama Islam kah atau agama apa gitu loh. Kalau dia beragama Islam berarti dia akan terbentur dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana dia mau bisa membela agamanya itu gitu loh. Apa yang dia cari di agama dia gitu loh. Dia beragama Islam untuk apa? Apabila orang itu membenci Habib, maka dia bakal masuk neraka. Dalilnya sudah sangat jelas, ayatnya sudah sangat jelas. Silakan Anda buka ini.
Anda tonton sampai habis, ini ayat-ayatnya semua sudah jelas. Ya, nah ini kita lanjut sambil kita lihat nanti yang poin-poin pentingnya saya akan garis bawahi. Intinya bagaimana? Intinya ya kita harus sadar diri kita berada di pihak mana, di posisi mana. Dan sekarang fitnahan, umpatan, hinaan, keji terlontar dari orang-orang yang membenci beliau gitu. Apakah Anda termasuk golongan mereka pembenci itu, atau Anda termasuk golongan penyayang, menghormati sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran? Taatilah Allah, taatilah Rasul termasuk keturunannya, dan para ulil amri minkum di antara kamu. Nah, jadi dalam posisi ini Anda bisa lihat sendiri Anda berada di posisi yang mana, silakan Anda lihat. Nah, ini dalil-dalilnya, keutamaan Habib, keistimewaan Habib sudah sangat saya tampilkan di sini. Ya, jadi nggak ada yang bisa ditutup-tutupin lagi ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.